Everyday blessing, berkat setiap hari. Give thanks, bersyukur. Mazmur 92 ayat 1 hingga 4. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Mazmur ini adalah nyanyian untuk hari Sabat. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, Ya yang Maha Tinggi. Perhatikan di sini bahwa firman Tuhan memang tidak mengatakan adalah mudah untuk bersyukur kepada Tuhan, tetapi dikatakan adalah baik untuk bersyukur kepada Tuhan. Memang semua yang baik itu biasanya tidak mudah untuk dilakukan. Contoh, berolahraga semua orang tahu itu baik, tetapi tidak mudah, bukan untuk dilakukan. Bersyukur pun sejujurnya tidak mudah, apalagi di saat keadaan kita sedang tidak baik, kita lebih mudah mengeluh, bersungut-sungut kecewa, atau bahkan marah dibanding untuk mengucap syukur dan memuji Tuhan. Tetapi lewat ayat ini Tuhan ingin menekankan bahwa sekalipun bersyukur itu tidak mudah, tetapi itu baik pada kita memberanikan diri untuk tetap melakukan apa yang baik, yaitu mengucap syukur dan menyanyikan pujian kepada Allah. Kenapa bersyukur itu baik? Dunia medis mengkonfirmasi kebenaran ayat ini. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa bersyukur dapat mengundang emosi positif dan produksinya hormon-hormon yang baik, sehingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Tetapi izinkan saya menambahkan hal baik lain selain kesehatan tadi yang akan datang dalam hidup kita ketika kita memberanikan diri untuk bersyukur kepada Tuhan. Ada kisah di Alkitab tentang kesembuhan yang Tuhan lakukan bagi 10 orang kusta. Setelah ke-10 orang kusta itu disembuhkan, maka dikatakan bahwa hanya ada 1 orang saja yang datang kembali kepada Tuhan Yesus untuk mengucap syukur. Kita lihat bersyukur itu memang tidak mudah sekalipun di tengah mukjizat. Dari 10 yang disebutkan, hanya 1 orang yang mengucap syukur ditulis dalam Lukas 17 ayat 15 dan 16. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Hal baik apa yang terjadi setelah dia mengucap syukur kepada Yesus? Ditulis dalam Injil Lukas 17 ayat 19, dikatakan, lalu Yesus berkata kepada orang itu, kepada orang yang bersyukur tadi, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi pengucapan syukur dari 1 orang kusta ini membawa dia mengalami satu dimensi berkat Tuhan yang lebih besar dalam kerohaniannya selain kesembuhan jasmani. Biarlah kebenaran ini memotivasi kita semua untuk memberanikan diri tetap mengucap syukur dan menyanyikan tentang kebaikan Tuhan. Sekalipun keadaan sedang tidak baik, siapkan diri kita untuk menanami hal-hal yang baik lewat pengucapan syukur. Misi, miliki hati yang bersyukur kepada Tuhan dengan menceritakan kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon pertolongan Roh Kudus agar kami semua dimampukan untuk berani bersyukur kepada Tuhan, sekalipun hal itu memang tidak mudah. Penuhi kami sekali lagi dengan kuasa-Mu untuk menceritakan kasih dan kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.